Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang Bu Guru cintai, bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar ya? Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kita dapat memahami ciri-ciri teks berita serta unsur-unsur teks berita yang kita dengar atau yang kita baca. Yang kamu ketahui tentang teks berita? Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan suatu kejadian atas peristiwa yang berisi informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Itulah yang disebut dengan teks berita. Oleh karena itu, tentunya anak-anakku sekalian, teks berita itu dibuat berdasarkan fakta yang ada dan berisi informasi aktual sehingga layak diketahui oleh kebanyakan masyarakat. Penyampaian berita biasanya disajikan melalui tulisan maupun lisan. Penyampaian berita secara lisan biasanya kita temui melalui media televisi dan radio. Sedangkan yang secara tertulis bisa kita jumpai melalui media cetak maupun media elektronik. Sebab itu, penulisan teks berita yang baik itu memiliki unsur-unsur 5W plus 1H atau yang dalam bahasa Indonesia yaitu adik simba. Selain unsur-unsur tersebut, teks berita yang baik memiliki ciri-ciri yaitu faktual, aktual, unik, berpengaruh bagi masyarakat luas, objektif, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, serta bahasa yang digunakan yaitu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Tadi tentang ciri-ciri teks berita. Selanjutnya anak-anakku mengenai unsur-unsur teks berita yang kita singkat dengan atau kita menggunakan prinsip 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, and how, atau yang dalam bahasa Indonesianya memiliki akronim adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk lebih jelasnya, marilah anak-anakku semua kita simak contoh berita berikut ini. Aksi direncanakan akan dilakukan dengan cara long march dari beberapa titik lokasi menuju ke Istana Kepresidenan. Melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, polisi mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ikut dalam demo tersebut. Polda Metro Jaya mengingatkan saat ini rumah sakit dan kuburan telah penuh. Imbas penularan COVID-19 yang terus meluas. Lihat sekarang ini rumah sakit udah penuh mas, kuburan juga semuanya. Hindari kerumunan, terutama hindari kerumunan. Bagaimana kalau coba bikin lagi kegiatan-kegiatan kumpul-kumpul, menyampaikan pendapat di bawah umum terus melakukan kerumunan? Apa nggak bisa menjadi satu klaster kerumunan lagi? Tolong ke teman-teman, saudara-saudara saya yang berniat akan melaksanakan kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat, gunakan dengan bijak. Rencana aksi yang disebut Jokowi Endgame pada 24 Juli besok jadi sorotan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, selama ini pemerintah telah berupaya keras untuk menangani penularan COVID. Salah satunya lewat penerapan PPKM yang berguna untuk mengurangi angka penularan COVID-19.
Yang penting semuanya punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan rakyat Indonesia. Aspirasi resmi tertulis melalui telepon, melalui media, dan melalui apapun, yang penting semuanya ikut prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai satu tujuan, yaitu menangani COVID itu tujuannya adalah menjaga keselamatan masyarakat, menjaga keselamatan rakyat. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan menjaga kondisi ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Anak-anakku, setelah kita melihat video berita tadi, selanjutnya kita mengidentifikasi unsur-unsur beritanya. Unsur berita yang pertama yaitu apa? Dari berita tersebut, apa yang disampaikan di situ adalah Polda Metro Jaya melarang masyarakat untuk berdemo karena diharapkan dapat mencegah penularan COVID-19. Berita selanjutnya yaitu who atau siapa. Dari berita tersebut, Polda Metro Jaya meminta agar masyarakat untuk tidak melakukan demo yang disampaikan oleh Kabid Humas Yusri Yunus. Unsur teks berita selanjutnya yaitu when. Jadi pada tanggal 23 Juli 2021, Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat tidak melakukan demo. Unsur berita selanjutnya yaitu where atau di mana. Dari teks tersebut kita melihat bahwa Kabid Humas Metro Jaya melakukan himbauan tentang demo itu di kantor Polda Metro Jaya. Kemudian unsur berita berikutnya yaitu why atau mengapa. Mengapa Polda Metro Jaya melarang masyarakat untuk berdemo? Karena bertujuan agar COVID-19 segera mereda atau mengurangi penularan COVID-19. Unsur berita yang terakhir yaitu how atau bagaimana. Dari teks berita itu, Kabid Humas dan Menko Polhukam meminta agar masyarakat berpikir bijak, selalu tenang, dan menjaga ketertiban di wilayah masing-masing. Demikianlah pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Semoga kalian dapat mencermatinya dan dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu semangat dalam belajar dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan selalu berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.